Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Andriansyah dengan NBI 14624000087. Pada kesempatan kali ini, saya akan memodifikasi untuk UAS Manajemen Jaringan Komputer, di mana kita memodifikasi hasil UTS kemarin dengan beberapa perubahan. Yang pertama, kita diminta untuk mengcustom setting salah satu lantai menjadi subnetting. Untuk nomor 2, lantai bebas. Di sini saya memilih lantai 2. Lalu untuk semua komputer itu eh, yaitu perkiraan 30 untuk pada lantai 2 ini kan untuk pajak dan web. Di sini yang saya ubah. Jadi pajak ini kurang lebih 30 PC, lalu untuk web ini kurang lebih 60-an atau 70-an seperti itu. Lalu jumlah kelompok subnetting minimal 2 kelompok, di mana kita di sini memilih kelompok di pajak sama dan web. Jadi seperti itu. Lalu ada implementasi DNS firewall dan FTP. Lalu untuk lantainya ke lantai 1 dan lantai 3 di sini tidak saya ubah karena saya fokus untuk lantai 2. Di sini akan saya coba jelaskan di mana lantai 2 terdapat perubahan yang awalnya menggunakan satu sebentar. Nah, yang awalnya menggunakan satu switch, di sini saya modifikasi menjadi menggunakan dua switch. Karena saya ingin memisah untuk subnettingnya menjadi dua. Untuk subnetting daerah pajak dan subnetting sendiri yaitu untuk webnya. Jadi di mana eh, saya menggunakan perbedaan ini untuk pekerjaan saya seperti itu. Lalu di sini saya juga ubah untuk access point, dia yang awalnya jadi hanya satu access point. Di sini saya menggunakan dua, di mana itu untuk membedakan antara eh, bagian web dan pajak. Jadi seperti itu. Lalu untuk server di sini juga ikut switchnya bagian web. Jadi jadi satu seperti itu karena saya rasa untuk web sendiri itu seharusnya lebih sering berselancar di dunia internet ya. Jadi untuk jaringannya itu saya pisah dan saya rasa untuk server sendiri itu lebih cocok digabungkan dengan web. Jadi seperti itu. Lalu di sini saya juga menambahkan satu PC masing-masing di pajak dan web. Di mana pajak sendiri itu saya tambahkan PC dan ini udah saya ganti ya namanya. Kita hapus dulu saja ini. Oke. Jadi pajak di sini
itu untuk IP akhirnya yaitu 132. Jadi eh, alurnya seperti ini. Awalnya itu dari sini sebenarnya. Jadi di sini kan IP 4. Jadi dimulai dari IP 4, lalu lanjut dengan IP 5 dan diakhiri untuk IP terakhir pada device atau perangkat yaitu 126. Lalu seperti biasa kita tambahkan di bagian desktop lalu kita ubah. Jadi kita kebanyakan ubah di bagian sini, bagian lantai 2. Jadi kita ubah semua di mana kita ubah subnet masknya jadi 255.255.255.128. Lalu ininya juga kita ubah, kita sesuaikan seperti itu. Ini sepertinya ada yang salah. Ya, ini 4. Lalu kita cek kembali. Ini sudah benar 105 dan 128. Jadi yang ini tuh kita pakai Avix Slice 25, yaitu untuk subnetmasknya kalau dijabarkan ya seperti ini 255.255.255.128. Ini menggunakan Avix Slice 25. Lalu kita lanjut ke, oh ya, untuk laptop ini juga saya adjustment di mana dia mengikuti IP selanjutnya sebelum menggunakan IP terakhir yang bisa digunakan slash 25. Lalu kita lanjut ke admin. Jadi untuk IP awalnya itu dimulai dari IP admin 131, dilanjutkan, oh ya kebalik, ini seharusnya admin 1, sini admin 2. Lalu ada laptop admin, ini juga sama dia, tapi saya coba dengan IP selanjutnya seperti itu sama saja. Nah, ini yang jadi beda ininya apa slash ininya. Ini menggunakan slash 27 karena 255.255.255.102 maaf 224 seperti itu. Jadi itu yang kebanyakan saya ubah jadi menggunakan dua jadi menggunakan dua access point, menambahkan dua komputer, ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita adjustment juga di bagian router di sini. Di sini untuk serial ininya dan serialnya ini tidak saya ubah karena eh, saya rasa tidak perlu. Jadi saya ubah di bagian ini. Jadi di sini kan dia kan IP 1 1/0. Dia bakal ikut ke sini kan. Maka dari itu 1/0 ini kita untuk default gateway-nya itu menggunakan ini 129 itu. Dan seharusnya ini ya kurang lebih seperti itu. Lalu juga sama di bagian ininya juga 129 karena ya dimulai dari sini ya awalnya seperti itu. Lalu apa lagi ya? Hmm, oh ya mungkin shell itunya.
Hmm, tidak kelihatan mungkin seperti ini. Ini yang sudah saya screenshot tadi atau saya SS tadi. Jadi kebanyakan sudah saya ubah ya. Kebanyakan saya ubah di CLI-nya. Jadi ini untuk apa? Untuk routernya. Jadi kita punya FA0 dan F10 ini. Lalu kita masukkan IP address-nya. Jangan lupa untuk subnet masknya. Lalu di no shutdown, exist. Lalu kita lanjut ke interface berikutnya. Seperti itu. Untuk ini tidak ini yang lain, tapi yang benar itu dari sini. Lalu mungkin saya bisa mencontohkan untuk eh, kemungkinan DNS dulu, di mana DNS itu sepengetahuan saya itu berada di server pertama, lalu dia itu seperti apa ya, kayak kita bikin website gitu. Jadi kita bisa mengcustom sendiri. Caranya itu kalian perlu bikin lagi DNS service dengan namanya bebas ya. Semua umpama eh, andre.com seperti itu. Lalu ininya record, lalu addressnya jangan lupa. Nah, address ini tuh ikut ini ya, ikut IP addressnya server. Jadi jangan lupa dimasukkan. Lalu teman-teman add. Kalau teman-teman edit itu nanti ke kliknya itu save seperti itu. Lalu kita lanjut ke itu berikutnya, nextnya itu ke HTTP. Lalu di bagian di sini tuh ada indeks kan teman-teman. Nah, ini kalian klik aja yang edit ini. Nah, ini aku udah buat di bagian ini tuh ada website sesuai nama DNS yang kita buat, yaitu ada dava.com dan putra.com. Jadi, ini tuh untuk memanggil nama website yang kita sudah buat tadi. Jadi seperti itu. Lalu putra.com ini juga. Lalu ini tuh elemen-elemen yang digunakan. Seperti itu. Mungkin bisa langsung kita praktekkan. Kita perlu langsung ke web server. Lalu ketik java.com. Apa tidak bisa ini? Oh iya, saya baru ingat di bagian sini seharusnya itu ya ini di bagian ini tuh harus dikasih ini ya apa DNS servernya ini. Nah untuk kita bisa coba langsung seperti ini. Kita kecilkan, kita ke web browser. Jadi langsung kita ketik java.com. Nah, ini adalah website yang ditampilkan. Kita juga bisa pindah ke putra website dengan cara sekali klik, maka akan pindah. Seperti itu. Nah, itu tadi fungsi untuk DNS. Lalu untuk firewall, di sini kita dari sini ya teman-teman ya. Hmm, ya ketimbun. Jadi di sini sudah saya screenshot juga. Di firewall ini kita diharuskan untuk
memberikan batasan permission dan deny. Deny itu ditolak kayak gitu. Permit adalah izinkan. Jadi kita memberikan access list kepada 172, 10.0, 127 host, 172, 16, 10, 130. Ini itu IP dari si apa admin, admin satu dan admin 2 seperti itu. Lalu 31 ini yang di deny 106, 10, 108, 108 berarti di bagian sini lah, bagian sini. Lalu kita klik ketikan ini seperti ini, access list sudah selesai. Lalu access list 101 permit IP ini tuh untuk yang lain tuh diizinkan kecuali yang ini deny IP 172.16.10.0.0.0.0 172 16.10.108.000.31 lalu ini kita access habis setelah IP access group 101 in lalu kita end terus kita oke seperti itu lalu jadi si sorry si ini tuh tidak bisa diakses gitulah sebetulnya. Ini 16 10.4. Nah ini request timeout. Jadi benar-benar diblok gitu. Si pajak ini tidak bisa mengotak-atik bagiannya si web. Tapi untuk admin ini bisa ya. Kita bisa ngeping si ping 172 16 10.4. Nah, ini tuh berjalan ya teman-teman ya, karena yang diizinkan itu hanya si pajak ini ya teman-teman. Pajak ini, lalu kalau kita dari laptop web ini seharusnya juga bisa ya ke admin 172 16 10 130 masalah itu pin 172 16.10.130. Nah, ini bisa ya teman-teman ya. Lalu kita coba pingkan dari ke coba kita ke pajak apa yang terjadi 16.10.130. Nah ini tidak bisa ya teman-teman ya. Tadi kan tulisannya kan timeout. Nah ini tuh unreachable. Tadi tidak bisa terjangkau seperti itu. Jadi ini tuh udah berhasil ya untuk firewallnya. Lalu yang terakhir yaitu adalah FTP. Jadi FTP itu di bagian sini teman-teman. Nah di bagian sini tuh kita bikin manual FTP-nya.
Jadi service kita hidupkan, kita kasih username dan passwordnya, lalu word read ini tuh kalian centang semua sama, lalu di add ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya itu kita lewat command prompt. Kita tuliskan FTP 172.19.10.2. Nah, ini tuh kita disuruh masukkan username dan password. Jadi username dan passwordnya itu ya tadi yang kita buat tadi di bagian FTP di sini. Seumpama kita masukkan ini Java, passwordnya 123. Kita masukkan Java 123. Nah, ini tuh kita udah masuk ke FTP-nya, teman-teman. Jadi, kita tanya, ini tuh perintahnya untuk mengetahui, nah, ini. Kita coba bikin ya, teman-teman ya, teks. Kita coba bikin teks di bagian sini, teks editor, perkenalkan, saya dari web 172.16.10.5. Salam kenal. Lalu kita save, kita klik sini. Kalau kalian bingung, lalu save sama saja. Uh, Webs device web dot, jangan lupa untuk .txt. Itu. Nah, ini tuh udah tersimpel ya teman-teman di bagian sini. Kalau kalian bisa lihat, kalian untuk membukanya itu Ctrl U, lalu di web ini, oke, ya seperti itu. Tapi ini belum di itu ya teman-teman ya, di bagian ini tuh kalau kita lihat dia, nah itu ini tuh belum terupload di sini. Jadi kita perlu yang namanya upload file seperti itu. Jadi kita perlu put, lalu namanya tadi apa tadi ya lupa saya. Div web.txt, div web.txt. Nah, ini tuh kita kayak mengupload file ke servernya seperti itu. Jadi waiting file develop, file transfer in progress, complete, transfer complete. Jadi ini tuh udah berhasil. Jadi kita coba aja, kita edit lagi, filesnya ada. Nah, di nomor 27 ini ya. Nah, ini tuh udah masuk server. Jadi kita bisa akses melalui si admin ini. Jadi kita buka aja command prompt, lalu kita masuk ke si apa ke server sama tadi seperti itu 172.16.10.2 Java 123, lalu takdir dan ada filenya. Nah, tapi kalau kalau kalian lihat di sini tuh masih belum ada filenya. Nah, ini tuh bisa dibuka di bagian sini, teman-teman. Jadi, kalian tinggal masuk tadi ke command prompt, lalu kalian tanda tanya. Nah, di bagian sini, teman, get. Get ini untuk mendapatkan filenya. Jadi, kayak kita mendownload filenya, jadi get.
div 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 web samain namanya dot txt. Ya, sampai komplit reading file. Nah, ini tuh udah masuk ke ininya seharusnya. Nah, dan analoginya tuh seperti ini. Kita tuh kayak ngirim email ke atasan kayak gitu. Jadi kita buka saja. Perkenalkan, saya dari web 172.16.10.5. Salam kenal, seperti itu. Jadi itu fungsi yang bisa digunakan untuk di bagian eh, apa tadi ya, FTP seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. eh, yang bisa saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah penyampaian. Saya Dava Putra Andriansyah dengan NPS 146240007 pamit untuk diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.